Kesultanan Banten merupakan kerajaan bercorak Islam yang berdiri pada tahun 1552 hingga 1813. Kesultanan Banten juga menjadi salah satu kerajaan Islam yang penting dalam sejarah Indonesia, khususnya di wilayah barat Pulau Jawa. Pendirian Kesultanan Banten ini erat kaitannya dengan penyebaran Islam yang dilakukan oleh Wali Songo, yakni Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Sejarah mencatat, putra Sunan Gunung Jati, yakni Maulana Hasanuddin, diangkat menjadi Sultan pertama Banten pada tahun 1552. Di bawah kepemimpinannya, Banten menjadi kerajaan Islam yang berkembang dengan pesat. Sultan Maulana Hasanuddin meletakkan dasar-dasar pembangunan Kesultanan Banten dari sektor pemerintahan, pertahanan, hingga ekonomi. Kemudian setelah Sultan Maulana Hasanuddin wafat, dirinya digantikan oleh putranya yang bernama Maulana Yusuf sebagai Sultan Banten yang kedua. Sultan Maulana Yusuf Panembahan Pakalangan ini merupakan putra dari Sultan Maulana Hasanuddin dan Ratu Ayu Kirana. Memimpin sejak tahun 1570 hingga tahun 1580. Melanjutkan kepemimpinan ayahnya yang meletakkan dasar-dasar sektor pemerintahan dan ekonomi. Di masa kepemimpinan Sultan Maulana Yusuf ini, Kesultanan Banten mulai mengembangkan dan menerapkan berbagai sektor seperti sistem pemerintahan, sektor pertahanan dengan pembangunan benteng-benteng hingga pembangunan infrastruktur seperti pembangunan irigasi, persawahan, dan pertanian modern hingga pembangunan pelabuhan perikanan. Sultan Maulana Yusuf adalah putra dari Sultan Maulana Hasanuddin dari Ibu Sarifah Ambar dari Kerajaan Indrapuri Aceh. Beliau ini adalah yang membikin semua gagasan dan terobosan aturan-aturan yang ada di Kesultanan Banten. Beliau lahir di tahun 1495 dan beliau pupus di tahun 1580 di umur 85 tahun. Sultan Maulana Yusuf ini beliau adalah seorang penggagas biasa raja-raja itu kalau akan digantikan kalau sudah wafat. Jadi wafatnya Maulana Hasanuddin digantikan oleh putranya yang tetap menggunakan gelar Maulana Yusuf ya, yang diperkirakan memerintah 1680-an. Hanya sebentar saja, beliau sampai 10 karena usianya sudah sepuh juga. Dan inilah tokoh yang disebut memiliki tenaga yang besar, niat yang bagus, dan kekuatan yang luar biasa untuk membangun sebuah kota. Jadi kalau kita katakan Maulana Hasanuddin adalah peletak dasar dari sebuah kota, sedangkan Maulana Yusuf adalah mengembangkannya. Disitulah disebutkan di dalam naskah Babat Banten bahwa Maulana Yusuf adalah orang yang sangat kuat bekerja, kuat nyambut karya katanya. Jadi kuat bekerja, membendung kali, kemudian membuat caban, persawahan, dan ada yang paling menarik adalah Gawe Kuta Baluarti
Batak lawan Kawis, membangun perbentengan, baluarti kalau bahasa Inggrisnya itu bastion. Di setiap pojok itu ada menara. Kemudian ada juga dibuat dari batu bata. Artinya sudah ada teknik pembakaran bata, dan kawis. Kawis artinya batu karang. Jadi benteng-benteng yang ada di Kota Banten ini terbuat dari batu karang dan batu bata. Bentengnya sendiri sekarang sudah tidak ada lagi karena sudah hancur pada saat peperangan dengan Belanda. Yang sekarang ada tandanya di sebelah utara Kota Banten, dan pojok-pojoknya itu digantikan dengan benteng Spelwijk. Ya. Pada masa Maulana Yusuf inilah kota banyak dibangun dengan bangunan batu. Sultan Maulana Yusuf menikah dengan Ratu Hadijah dan mempunyai 2 anak, yaitu Ratu Winaon dan Pangeran Muhammad. Pangeran Muhammad merupakan putra yang nantinya meneruskan tahta dan menjadi raja ketiga Kesultanan Banten, berkuasa antara 1570 hingga 1580 Masehi. Sultan Maulana Yusuf memiliki tekad yang kuat untuk menyebarkan agama Islam hingga ke pedalaman Banten. Selama 1 dekade kekuasaannya, Maulana Yusuf menitikberatkan perhatiannya pada pengembangan kota, keamanan wilayah, serta melanjutkan politik ekspansi ayahnya. Selain itu, sebagai upaya mengembangkan Banten menjadi pusat pemerintahan dan perdagangan internasional, Sultan Maulana Yusuf juga memusatkan perhatiannya pada bidang ekonomi dan pertanian. Sektor perdagangan yang telah dibangun oleh Sultan Maulana Hasanuddin menjadi semakin besar dan ramai. Ketika Sultan Maulana Yusuf berkuasa, Banten menjadi tempat distribusi barang dagangan dari penjuru dunia. Para pedagang dari Cina, Arab, Persia, Gujarat, Portugis, serta pedagang dari seluruh pelosok Nusantara saling bertukar barang dagangan di Banten. Pada masa pemerintahannya pula dibuat aturan penempatan penduduk sesuai dengan keahlian, daerah asal, serta jabatan tertentu. Sementara dalam bidang pertanian, Sultan Maulana Yusuf mendorong rakyatnya untuk membuka daerah-daerah baru bagi persawahan. Untuk mengairi lahan pertanian, dibuatlah terusan-terusan irigasi dan bendungan-bendungan. Banyak sekali perkembangannya, yaitu salah satu perdagangan maritim, pertahanan, pendidikan, dan pertanian. Makanya beliau punya filosofi. Mungkin yang tadi kita berbicara itu belum saya katakan. Nah, sekarang saya katakan mumpung kita lagi di sini. Filosofi beliau itu adalah gawe kuta baluarti bata kelawan kawis. Artinya membikin kota dari batu bata dan batu karang. Contohnya mana? Contohnya adalah Keraton Surosoan yang ada di Banten. Jadi membangun kota dengan batu bata dan batu karang. Dan kota metropolitannya Banten ini adalah di daerah Karanghantu sana. Itu kota metropolitannya. Jadi semua berbaur, para putra raja, putri raja, semua itu pangeran-pangeran itu di situ kumpulannya. Kalau sekarang mekongkoknya kan gitu tuh. Peletak dasar kerajaan Banten adalah Maulana Hasanuddin atas restu Sunan Gunung Jati. Kemudian beliau mewariskan pemerintahannya kepada Maulana Yusuf. Maulana Yusuf memiliki kewenangan penuh untuk mengatur negara ini karena beliau jadi raja sudah sangat dewasa.
dididik oleh ayahnya, dan mungkin Maulana Yusuf adalah salah satu sultan yang tidak dikuburkan di komplek Masjid Agung Banten Lama, karena makamnya ada di luar Banten Lama, yaitu di Pakalangan. Nah, kenapa? Ini jadi pertanyaan. Umumnya kalau kota itu penuh dengan hiruk-pikuk politik, perdagangan, seorang ulama biasanya agak menjauh dari kehidupan itu, dan biasanya adanya di daerah pedalaman. Di situ mereka melakukan pendalaman ilmu. Dan di daerah tempatnya dimakamkan sekarang ini adalah termasuk daerah pesantren tua yang mungkin sudah dirintis oleh Maulana Yusuf, karena Maulana Yusuf selain dia seorang yang memiliki pengetahuan agama yang luas, juga memiliki keinginan untuk membangun pertanian, ya kan? Karena disebutkan di situ gawe saban, gawe sawah, gawe ngabendung kali, asusuk itu menyusuk, menggali, ya. Sebenarnya abendung itu ngebendung. Artinya sudah ada sistem pengairan diterapkan pada waktu itu. Itu di dalam naskahnya. Dan di belakang kota Banten Lama ini sangat terbentang luas persawahan. Dan pikiran saya adalah dibawa kepada jangan-jangan kompleks makam Maulana Yusuf itu memang adalah tempat yang paling ideal untuk seorang ulama. Dia adalah seorang ulama, juga seorang pemimpin di bidang politik. Dua jabatan itu agak susah untuk dipegang oleh tokoh yang sekarang ini. Dan di sekitar itu sampai sekarang masih dijadikan sebagai pesantren. Dan pada masa anaknya ini dibangunlah pesantren yang disebutkan Kasunyatan, tempat untuk bersunyi diri, untuk merenung. Nah, kalau kita bandingkan dengan Kesultanan Cirebon, ada disebut dengan Sunyaragi, bersunyi-sunyi, merenungkan diri, membaca kitab. Dan di Kasunyatan itu kira-kira seberangnya makamnya Maulana Yusuf itu ada pesantren tua, ada masjid tua. Di situ ada pendidikan Islam yang disponsor oleh putranya, mungkin sudah dimulai sejak Maulana Yusuf, untuk menerjemahkan dan juga menulis ulang kitab-kitab agama, termasuk Al-Quran, hadis. Di antara periode Kesultanan Banten dari masa kepemimpinan pertama Sultan Maulana Hasanuddin hingga pemimpin ke-21, yakni Sultan Muhammad Rafiuddin yang memerintah di tahun 1813. Kejayaan Kerajaan Banten menjadi pasang surut. Dari keseluruhan era Kerajaan Banten tersebut, tak dipungkiri Kesultanan Banten mencapai puncak kejayaannya pada masa kepemimpinan Sultan Ageng Tirtayasa yang berlangsung pada pertengahan abad 17, yakni di tahun 1651 hingga tahun 1672. Kebesaran nama Kesultanan Banten terdengar ke seluruh Nusantara dan penjuru dunia. Tidak hanya masyhur dengan rempah-rempah dan hasil buminya yang istimewa, Banten kala itu juga mampu menghadirkan kota bandar dan pasar internasional. Namun demikian, di era masing-masing kesultanan itu, tentunya masing-masing banyak memiliki peninggalan yang masih ada hingga sekarang. Kalau beliau itu, perawakannya Maulana Yusuf ini tinggi enggak, kecil pun enggak, sedang. Kalau bahasa sini ada dampak. Mungkin kayak kurang lebih tingginya kayak saya lah, seperti itu. Tapi enggak mengaku-ngaku ya. Ya, situ. Dan face-nya beliau itu Arab Sunda gitu. Jadi bukan ke Arab-Araban. Beda dengan perawakan orang tuanya. Kalau ke orang tua itu gagah
gitu. Kalau beliau itu, kalau baby fishnya Arab Sunda tuh apa ya namanya, kasep lah kan gitu. Sosok bapaknya beliau ini adalah sewaktu di Beat itu bukan Sultan Nusantara tapi Sultan dunia, kerajaan dunia, seperti itu. Jadi untuk barometernya, karena di salah satu setiap saya waktu kecil ada sholawatan di situ. Boleh saya ucapin? Ikan kutub robani wal arifin samadani, ikan kutub robani wal arifin samadani Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani, ikan Sayyid Maulana Hasanuddin Sarif Kutubul Aulia Indonesia Banten. Nah, itu saya semenjak kecil itu selalu terdengar, apalagi kalau mau sholat maghrib itu, sebelum maghrib itu selalu itu sholawatannya tuh di sini tuh seperti itu. Makanya saya punya apa sih namanya, bukan patokan ya, apa, bahwa Banten ini adalah barometernya dunia, seperti itu, Indonesia Banten ini. Jadi karena Maulana Hasanuddin itu sewaktu di Beat menjadi raja itu, yang pertama, yang Maulana Hasanuddin itu orang 5, laki-laki 4, perempuan 1. Yang pertama itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Yang kedua itu Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi. Yang ketiga itu Prabu Kian Santang. Yang keempat itu Syarif Hidayatullah, dan yang keempat itu Ibu Ratu. Itu. Jadi beliau itu di Beatnya orang 4. Tapi bukan raja Nusantara, tapi raja dunia. Semuanya. Makanya kenapa saya sering berbicara bahwa Banten ini adalah barometernya dunia. Karena dengan sesuai, karena beatannya beliau seperti itu. Jadi nggak sembarangan di Beat. Nggak ada orang yang tahu. Alhamdulillah mungkin sudah waktunya saya harus buka semuanya. Karena cikal bakal semuanya itu memang dari Banten, dari sini, dari Kasunyatan. Kalau menurut saya beliau ini sosoknya sangat apa ya namanya, adem lah kalau bahasa ininya. Jadi panutan, karena beliau ini orangnya santun, adabnya itu benar-benar adab sekali. Jadi dia itu tidak mengkasta-kastakan namanya orang gitu kan. Jadi bila mana, dan bahkan pakaiannya beliau pun juga kalau dia turun itu ya dengan pakaian biasa. Beda kalau dia menerima seorang raja-raja kan gitu, pasti akan pakaiannya kerajaan. Jadi terinspirasi saya tuh kepinginnya di Banten ini ya pingin mengembalikan marwah Banten seperti beliau di zamannya beliau gitu tuh. Gitu, kepinginnya. Ya tapi Allah alam bisawab. Tapi ya mudah-mudahan mungkin untuk di tahun 2026 ini insya Allah kayaknya bisa, karena Banten ini, berdirinya Banten ini di tahun 2026 ini udah 500 tahun. Sultan Maulana Yusuf selain dikenal sebagai pemimpin agama dan juga pemimpin yang mengembangkan sistem pemerintahan,
pertahanan, hingga sistem pertanian dan irigasi modern yang dipakai hingga sekarang. Selain itu, Maulana Yusuf juga meninggalkan ajaran dan slogan yang terus menjadi inspirasi bagi masyarakat hingga lembaga pemerintahan di Banten yang semangatnya dipegang teguh hingga kini. Slogan terkenal yang diucapkan oleh Sultan Maulana Yusuf adalah Gawe Kuta Baluwarti Bata Kalawan, yang berarti membangun kota dan perbentengan dari bata dan karang. Sultan Maulana Yusuf wafat pada 1580 Masehi karena sakit dan dimakamkan di Pekalangan Gede dekat kampung Kasunyatan sekarang. Setelah meninggal, ia diberi gelar Pangeran Panembahan Pekalangan Gede atau Pangeran Pasarean. Kenapa di sini dikatakan Pekalangan Gede? Pekalangan Gede itu adalah tempatnya orang-orang besar. Di sini itu ada 3 orang besar di sini. Selain Maulana Yusuf, di sini itu ada yang namanya Sultan Mahmud bin Sultan Maulana Muhammad bin Maulana Yusuf. Makomnya di sebelah sini, sebelah kiri saya ada. Dan nisannya pun juga inskripsi Arabnya itu jelas ada. Dan yang satunya lagi ada di bawah. Namanya Raja Agung. Ada sebaris kata yang sekarang menjadi slogan untuk perjuangan Banten, yaitu Gawe Kuta Baluwarti Batak Kalawan Kawris. Itu dijadikan slogan dari bukan Korem Maulana Yusuf, itu dipakai. Dan di beberapa organisasi juga itu menggunakan itu sebagai semangat untuk membangun Banten kembali seperti masa lalu ya. Jadi mengulang kejayaan itu dengan cara mengutip kalimat yang ditulis pada masanya Maulana Yusuf sedang memerintah. Kuncinya mereka adalah pekerja hebat, pekerja keras dan membangun satu kawasan menjadi kawasan yang bermakna, apakah untuk perdagangan, pusat politik, pusat peradaban. Dan sekarang pusat politik sudah tidak ada lagi, berganti Provinsi Banten. Pusat perdagangan sudah pindah ke sana, tapi kebudayaan masih bertahan di sini. Menginspirasi, kita perlunya ikon kebudayaan untuk membangun Banten. Kalau tidak ada Kesultanan Banten, tidak mungkin ada Provinsi Banten. Mungkin akan dibikin namanya Provinsi Barat Jawa paling barat sekali gitu. Ya kan? Mungkin ini salah satu provinsi yang tidak menggunakan istilah koordinat. Yang lain ada Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten khusus Provinsi Banten karena diinspirasi oleh kejayaan Kesultanan Banten. Saya sih kepinginnya mudah-mudahan untuk di 2024 ini November besok seorang gubernur Banten itu jangan hanya cuman memakai ikonnya aja, ikon Kesultanan Banten, tapi dia tidak mengurusi rakyatnya. Saya tuh kepingin beliau itu turun ke bawah, lihat rakyat Banten ini. Seperti zamannya Maulana Hasanuddin, Maulana Yusuf seperti itu. Saya tuh pingin dikembalikan lagi marwahnya seperti dahulu. Jadi biar sama rata kan gitu. Ini mah yang miskin, yang kaya. Ya saya sepertinya pingin itu.